Pernah nggak sih kamu ngerasa otakmu kayak lemot, padahal kamu nggak kurang tidur, nggak stres, semuanya biasa aja? Ternyata, masalahnya bisa jadi ada di kebiasaanmu sendiri. Dan kabar baiknya, ada 10 kebiasaan kecil yang kalau kamu biasakan, bisa bikin otakmu makin tajam, fokus, dan bahkan lebih kreatif dari sebelumnya. Tapi hati-hati, beberapa dari kebiasaan ini mungkin justru yang selama ini kamu abaikan. Dan salah satunya, bisa jadi penyelamat kamu dari burnout yang nggak kelihatan. Mari kita mulai. Yunomorsau, baca setiap hari tapi bukan asal baca. Bukan cuma scroll medsos atau baca caption motivasi. Baca sesuatu yang menantang otakmu. Buku filosofi, cerita fiksi berat, artikel sains, apapun yang bikin kamu mikir lebih dalam. Setiap halaman itu seperti olahraga buat neuron di kepalamu. Dan kamu tahu, otak itu seperti otot. Kalau enggak dilatih, ya melemah. Nomor 2, belajar hal baru yang enggak ada hubungannya sama pekerjaanmu. Main alat musik, masak resep asing, belajar bahasa isyarat. Kelihatannya nggak penting, justru di situ rahasianya. Semakin sering otak kita dipaksa keluar dari jalur rutinnya, semakin kuat koneksi antar neuronnya. Dan itu artinya, kamu jadi makin cerdas dalam berpikir lateral, alias jago nyari solusi dari sudut yang tak terduga. Nomor 3, tidur siang 10-20 menit. Yes, bukan bermalas-malasan, ini disebut power nap. Dan studi dari NASA menunjukkan, tidur pendek bisa meningkatkan daya ingat dan kewaspadaan hingga 100%. Cuma 20 menit, tapi dampaknya bisa selevel kopi tanpa efek samping. Nomor 4, menulis jurnal. Bukan buat estetika, tapi buat mengenal isi kepalamu sendiri. Setiap kata yang kamu tulis, itu seperti kamu sedang ngobrol sama dirimu sendiri. Dan dari situ, kamu mulai paham, kenapa kamu overthinking, kenapa kamu sulit fokus, kenapa kamu stuck. Terkadang, solusi terbaik datang dari kata-kata yang kamu tulis diam-diam, bukan dari motivasi orang lain. Nomor 5, jalan kaki tanpa tujuan. Serius. Matikan HP, keluar rumah, jalan aja, tanpa arah, tanpa rencana. Beberapa ide terbaik di dunia, termasuk teori relativitas Einstein, lahir saat pemiliknya sedang jalan-jalan sendiri. Ada sesuatu yang ajaib saat kita memberi otak ruang untuk bernafas. Nomor 6, interaksi berkualitas. Ngobrol sama orang yang bikin kamu mikir. Bukan cuma gosip atau basa-basi. Tantang opini kamu. Dengarkan sudut pandang yang bikin kamu nggak nyaman. Itu bukan bikin otakmu lelah, justru bikin otakmu tumbuh. Nomor 7, konsumsi informasi seperti seorang kurator, bukan seperti spons. Kamu nggak harus tahu segalanya. Tapi kamu harus sadar, apa yang kamu konsumsi setiap hari akan membentuk siapa kamu esok hari. Scroll medsos 2 jam bisa membunuh fokusmu selama seharian. Tapi 10 menit nonton video yang penuh insight bisa nyetrum otakmu sampai seminggu. Nomor 8, latihan diam. Yes, diam, tanpa suara, tanpa input. Cuma kamu dan Henning. Bagi otak yang terlalu sering dijejali notifikasi, ini seperti spa. Dan justru di situ, ide-ide luar biasa sering muncul. Nomor 9, terima kalau kamu salah. Ini bukan cuma soal ego, tapi soal neuroplasticity. Otak yang mau berubah adalah otak yang cerdas. Setiap kali kamu bilang, aku salah, kamu membuka pintu buat pemahaman baru masuk. Oh ya, dan itu kekuatan yang enggak dimiliki banyak orang. Dan terakhir, nomor 10, konsistensi, bukan kesempurnaan. Enggak ada satupun dari 9 kebiasaan tadi yang akan berarti kalau kamu cuma ngelakuin sekali, terus berhenti. Kecerdasan bukan datang dari momen besar, tapi dari keputusan kecil yang kamu ulangi setiap hari. Sekarang, kebiasaan mana yang paling kamu butuhkan saat ini? Tulis di komentar, dan biar kita belajar bareng. Dan kalau video ini ngebantu kamu berpikir lebih dalam, bagikan ke satu orang yang kamu tahu butuh pencerahan hari ini. Karena mungkin satu share dari kamu bisa jadi titik balik buat hidup seseorang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan berhenti tumbuh, jangan berhenti penasaran. Dan jangan remehkan kekuatan dari kebiasaan kecil.